Coba deh bayangin, ada orang yang energinya kayak nggak ada habisnya, terus ingatannya tuh setajam ensiklopedia berjalan. Wah, bisa jadi Anda baru aja ketemu sama seorang sensing introvert atau SI. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas cetak biru unik mereka langsung dari konsep Steven. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu shy. Terus kita lihat gimana mesin di dalam diri mereka itu ngebentuk fisik dan kekuatan mereka. Nah, abis itu kita bakal kupas 10 sifat inti mereka yang nggak bisa diubah. Kita lihat juga kekuatan plus sisi unik lainnya, temukan kunci sukses mereka, dan terakhir, gimana semua ini bisa diterapin di dunia nyata. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebenarnya sensing introvert itu apa sih? Gampangnya, anggap aja kita lagi ngintip sistem operasi yang ngejalanin kepribadian mereka dari dalam. Intinya gini, mesin atau hardware otak mereka itu letaknya di limbik kiri. Nah, menurut konsep Steven, bagian ini punya lapisan dalam yang lebih padat. Efeknya apa? Secara alami, ini mendorong energi dan tindakan mereka itu justru ke arah luar. Aneh kan? Seorang introvert tapi dorongannya keluar. Nah, karena kepadatan otaknya itu, ritme biologis mereka jadi super dinamis. Ini ngejelasin kenapa orang sin itu sering banget kelihatan gelisah atau kayaknya harus gerak terus. Soalnya ya itu, mesin internal mereka itu kayak selalu dalam posisi on, siap tancap gas kapan aja. Sekarang kita lanjut ya. Gimana sistem operasi ini bukan cuma ngaruh ke pikiran, tapi juga ngebentuk fisik mereka secara langsung. Karena buat seorang Shi, tubuh sama pikiran itu nyambung banget, satu paket. Kalau kita ngomongin siwan, kita pasti ngomongin otot. Mereka itu secara genetik emang punya fisik yang kuat dan atletis. Tubuh mereka itu dirancang buat aktivitas yang butuh daya tahan, yang butuh tenaga aerobik, bukan cuma sekedar lari sprint terus capek. Rahasianya apa? Ada yang namanya myelin. Anggap aja ini semacam lapisan pelindung di jalur saraf ke otot mereka. Makin sering mereka latihan, makin tebal lapisan ini. Hasilnya? Otot mereka jadi bisa mengingat gerakan dengan presisi yang wow luar biasa. Inilah yang kita kenal sebagai memori otot. Jadi, apa sih yang jadi jantung kepribadian seorang sih? Nah, ini dia. Ada 10 sifat permanen yang dianggap sebagai kode inti mereka. Sifat-sifat ini nggak akan berubah. Mau umur berapapun, ini bakal tetap ada. Oke, yuk kita bedah satu persatu ke 10 karakteristik inti yang ngebentuk seorang si menurut konsep STIVIN. Siap-siap ya? Nah, ini dia fondasinya. Mereka itu persistent atau gigih, nggak gampang nyerah. Terus mereka juga detailed, sangat rinci. Jadi bukan cuma gigih, tapi detailnya dapat. Mereka juga seorang recorder alias perekam ulung, makanya ingatannya kuat. Tentu saja mereka juga sangat disiplin dan careful atau hati-hati. Tapi jangan salah, mereka juga spirited, penuh semangat. Pengetahuan mereka ensiklopedik, luas banget. Ini kadang bikin mereka jadi workaholic alias gila kerja. Mereka sangat timeful, selalu tepat waktu, dan bisa diandalkan. Tapi, ada kalanya mereka bisa kelihatan indifferent atau tak acuh. Biasanya sih karena lagi super fokus sama satu hal. Dengan semua sifat yang kuat tadi, tentu ada kekuatan yang luar biasa. Tapi, di balik itu semua, ada beberapa paradoks internal yang justru bikin mereka makin menarik buat kita pahami. Kekuatan super utama mereka itu adalah memory quotient atau MQ. Ini nyambung banget kan sama sifat perekam dan ensiklopedis tadi? Kemampuan mereka buat ngingat detail itu bikin mereka jadi super efisien dan efektif dalam pekerjaan. Tapi, disinilah paradoks pertama muncul. Di satu sisi, mereka itu ambisius banget, pengen berprestasi. Tapi di sisi lain, justru karena mereka sangat detail dan terencana, satu aja kemunduran kecil bisa terasa kayak kegagalan total. Ini yang bikin mereka kadang gampang patah semangat. Ada lagi nih paradoks lainnya. Sehari-hari, mereka itu cenderung patuh dan ngikutin aturan. Tapi, coba deh kasih mereka satu lawan yang sepadan, satu saingan yang jelas. Wah, sisi kompetitif mereka yang tadinya tidur bakal langsung bangun dan menyala. Mereka butuh target buat dikalahkan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana seorang si bisa mengubah semua sifat ini jadi kesuksesan? Jawabannya ada di dua kata kunci, harta dan panggung. Tipe si ini punya chemistry atau kecocokan alami dengan harta atau kekayaan. Tapi ini bukan berarti mereka hoki ya. Kekayaan buat mereka itu adalah hasil langsung dari kerja keras dan kegigihan khas mereka. Jadi harus dikejar, bukan ditungguin. Nah, ini dia strategi sukses 3 langkah mereka. Dan urutannya penting banget. Pertama, mereka harus bangun panggung dulu. Bisa berupa reputasi, bisnis, atau platform apapun. Kedua,
Baru deh mereka pakai panggung itu buat nunjukin kemampuan mereka. Dan yang terakhir, dari situlah harta atau kesuksesan finansial itu bakal datang dengan sendirinya. Baiklah, sekarang kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Apa artinya semua ini dalam kehidupan nyata? Terutama buat milih karir, cara belajar, dan pengembangan diri. Udah bisa ketebak ya, orang si IT itu paling cocok di lingkungan yang terstruktur dan menghargai detail. Makanya industri top buat mereka itu ya keuangan, yang butuh ketelitian tingkat dewa, bahasa, yang ngandelin ingatan, terus transportasi, perdagangan, sampai hiburan, di mana semuanya ada aturan dan proses yang jelas. Itu artinya mereka bakal bersinar banget di peran di mana mereka bisa jadi pemain di lapangan, bukan cuma penonton. Coba bayangin, atlet, bankir, artis panggung, atau pilot. Semua itu profesi di mana keahlian fisik dan ingatan mereka bisa dipamerkan sepenuhnya di panggung mereka masing-masing. Cara belajar mereka itu super praktis. Mereka itu tipe learning by doing. Harus coba, harus ngerasain, harus diulang-ulang baru benar-benar paham. Terus, gimana cara nyalain api motivasi mereka? Gampang, kasih mereka saingan yang sepadan. Mereka butuh sparring partner buat mendorong diri mereka jadi lebih baik. Jadi kesimpulannya, buat Anda yang seorang sin dan lagi nyari arah hidup, ingat 4 kata kunci ini. Cari kerjaan yang butuh daya ingat Anda, yang melibatkan otot atau kekuatan fisik, yang menghargai sifat rajin Anda, dan yang paling penting, terasa seperti sebuah panggilan jiwa. Nah, ini dia pemikiran terakhir dari kita. Buat setiap sensing introvert di luar sana, modal dasar Anda itu luar biasa, otot dan ingatan. Tahu cetak biru Anda ini baru langkah pertama. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, dengan modal itu, panggung seperti apa yang bakal Anda bangun untuk nunjukin kekuatan Anda ke dunia?